Mari kita satu hati. Hati kita berdoa. Kami bersyukur Bapa. Kami boleh hadir di rumahmu ini. Memuji, memuliakan namamu. Semua untuk kemuliaan dan kebesaran namamu. Dan tiba saatnya juga kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi kami sehingga kami boleh mengerti dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Ya. Tadi pagi saya menyampaikan sebenarnya tidak ada proses pembentukan manusia itu terus menerus sampai kepada zaman ini berakhir. Ya. Jadi sekarang kalau kita menghadapi masalah, ya itu memang bagian dari Tuhan yang menghendaki supaya kita itu dibentuk. Jadi cuman hanya masalahnya bagaimana kita menanggapi, menerima, ya kan? Kadang-kadang kan kita kan hanya mau nerima yang baik, yang tidak baik pasti dibilang nggak baik gitu loh ya, dari setan gitu loh, ya kan? Umpamanya gitu loh ya. Padahal belum tentu gitu loh, iya kan? Tentu setan juga bingung tuh, dituduh melulu katanya gitu loh. Ya enggak, saya nggak bela dia ya. Nggak bela dia, artinya gitu loh. Dari sisi inilah sebenarnya manusia itu tanpa disadari telah ya nggak mau berubah. Kenapa? Kalau salah ada yang disalahin. Jadi umpamanya kalau salah nggak ngaku salah, nyalain, itu dia akhirnya nggak pernah bertobat. Gitu. Ya, terus saja gitu hidup gitu. Nah, hidup dalam sebenarnya kalau mau jujur itu di dalam kebohongannya diri sendiri gitu, ya kan. Nah sekarang mari kita menghadapi itu baik itu suatu yang senang, menyenangkan atau yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Tadi pagi saya sudah sampaikan bahwa kita harus bersyukur. Ya, bersyukur atas yang maupun yang baik dan tidak baik, maupun diberkati dan tidak diberkati. Tapi yang jelas kalau kita masih berpikir terus ketekan terus yang mengganggu kehidupan kita sehari-hari, itu membuat kita menjadi lebih parah lagi gitu loh. Itu yang jangan. Kalau kamu sakit, jangan kamu anggap derita sakit itu ada pada kamu. Coba kamu anggap terima itu dengan sukacita. Kamu akan terima itu dengan lebih menyenangkan gitu loh. Amin. Nah ini yang penting bagi yang tadi pagi saya sudah kasih perumpamaan banyak macam. Nah sekarang semua itu yang baik tidak baik kita ucapan syukur. Tapi yang paling pasti gini loh. Alkitab Tuhan tuh mengajarkan kita memang di perjanjian baru ini. Sebenarnya perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak boleh dipisahin. Tidak bisa terpisah. Karena perjanjian baru kalau saudara perhatikan itu lebih banyak ngajar tentang keselamatan. Jadi kita selamat. Tapi karakter, berkat dan kutuk itu adanya di perjanjian lama. Jadi sebenarnya itu nggak bisa dipisahin, harus ada kesatuan gitu. Karena itu Alkitab itu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru gitu loh ya. Coba di satu waktu saudara kalau perhatikan, disinilah bahwa kita memahami memang di perjanjian baru tentang karakter sedikit sekali. Di perjanjian lama jauh lebih banyak. Perjanjian baru ada, di Galatia, di Roma dan macam-macam, di Yesus juga mengajarin beberapa, tapi nyinggungnya nggak terlalu mendetail gitu loh. Kalau di perjanjian lama itu langsung dikasih tahu, ya, di mana kamu lakukan ini, kamu diberkati,
dilakukan, kamu nggak melakukan ini, kamu dikutuk umpamanya itu lebih tegas gitu. Nah sebenarnya nggak bisa dipisahin. Nah satu hal yang kita tahu tadi yang saya bilang bahwa kita hadapi itu dengan bersyukur semuanya, baik maupun tidak baik, ya kan? Nah untuk itulah kita tetap harus bersuka cita. Coba lihat ya. Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4. Perhatikan. Bersukacitalah. Diulang lagi loh. Bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Gitu kan. Jadi penekanannya bersukacita. Jadi yang mau saya sampaikan ke saya ini bukan ya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Kenapa? Di dalam kehidupan kita sehari-hari ini yang penting ya, saya nggak menyampaikan firman itu karena memang saya dasarnya pengajar, saya dosen teologi. Memang jangan kamu pikir, wah yang keluar pasti firman, benar yang keluar sama banyak firman, tapi lebih banyak pada kehidupan sehari-hari kita, gitu, oke? Nah sekarang kan ini kan yang kita hadapi itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah sekarang perhatikan baik-baik, ya kan? Kenapa manusia susah bersukacita? Ada beberapa racun yang membuat manusia itu tidak bersukacita. Tapi kalau kamu bisa atasi racun ini, pasti kamu bisa sukacita. Amin. Iya. Nah ini yang mau saya sampaikan. Ini sebenarnya nyambung pagi itu karena kan nggak mungkin untuk disampaikan sampai 2 jam gitu. Bisa-bisa orangnya ngeheng semua. Orang dengar 40 menit, 45 menit itu diusir. Sekarang firman Tuhan itu dianggap nggak terlalu penting gitu Pak. Gereja aja sudah banyak firman Tuhan cukup 20 menit. Kalau lama nanti pendetanya diusir. Ya, makin lama makin pendek. Jadi aduh kesian juga sebenarnya. Apa sih yang kamu butuhkan sebenarnya ya. Nah racun pertama. Silakan kalau mau catat. Tapi kalau bisa diingat lebih baik gitu loh. Ini kadang-kadang nih. Karena perubahan zaman. Pendetanya juga ikut-ikutan, ya penyampai firman juga, jemaatnya juga lebih parah. Saya belum lihat ada yang bawa Alkitab dari tadi, yang dia bawa apa? Handphone. Betul. Ya nggak salah sih, enggak. Mendingan dibuka, gara-gara ditampilin di layar. Coba deh, mana ada yang buka? Nggak ada lagi gitu loh. Ya itu wajar perubahan zaman yang kita ikutin. Namun pentingnya sesuatu ya, ini pernah saya sampaikan di Dewasa Muda, sesuatu itu gini, yang penting kamu firman Tuhan itu kamu harus hafal. Kamu pakai bilang, ini pendeta mentang-mentang teolog kan benar. Siapa bilang baca Ulangan 6 ayat 7. Tuhan suruh kamu baca berulang-ulang. Iya kan? Yang kedua, kalau baca doang berulang-ulang, biasanya habis baca halelupa, betul? Bukan haleluya, kenapa? Karena nggak pernah ngerti. Nggak mengerti sama kayak orang seberang. Baca-baca dia hafal, tapi dia nggak pernah ngerti. Tahu nggak yang ketiga apa? Sudah hafal, sudah mengerti, tapi nggak pernah lakukan. Iya kan? Makanya banyak yang datang gereja bukan datang dengan firman. Datang apa? Menyenangkan hati. Maaf, di sini nggak ada. Sorry. Di sini nggak ada. Maksud saya di luar, oke? Jadi menyenangkan diri sendiri. Coba deh kalau nggak percaya sekarang. Kamu kalau pergi saya sering tanya, saya ini orang iseng karena penelitian, saya suka neliti gitu loh. Saya suka tanya, kenapa kamu suka sama gereja?
haleluya. Saya luar biasa senang, saya diberkati gitu. Benar gak sih? Benar ya? Padahal, tahu gak kamu kalau datang gereja, kamu memuji menyembah Tuhan untuk siapa? Untuk Tuhan. Kok kamu bilang kamu senang untuk kesenangan kamu sendiri? Pantes, iya kan? Imannya, rohaninya makin parah. Karena datang untuk kesenangan sendiri, bukan untuk menyenangkan Tuhan. Kamu berasa, tadi lagunya bagus-bagus loh ya, memuji menyembah Tuhan. Tapi kamu merasa enggak bahwa kamu memuji Tuhan? Nah itu yang paling penting, oke? Nah itulah sebabnya tolong diingat ya. Yang pertama, yang tidak bisa membuat orang sukacita di dalam hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Ini khawatir, itu khawatir, nggak bakal ada sukacita. Jadi hidupnya, coba dong, Matius 6 ayat 25, coba. Ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada? Iya, ya kan? Kita diajarin gitu. Tapi selepas dari gereja ini, habis saya ngomong jangan khawatir, belum tentu, pasti kamu khawatir. Nanti makan apa ya? Nanti anak gue kenapa ya? Nanti pasti di dalam hidup kita. Ya, nah itu ngaku, itu bagus Bu. Yang pasti yang kita itu tidak terlepas daripada kekhawatiran itu. Jadi ingat, kalau kamu nggak pernah lepas dari kekhawatiran kamu tidak mungkin bersuka cita. Dan karena kenapa? Enggak pernah mengucap syukur. Enggak pernah mengucap syukur. Ya kan? Nah, kekhawatiran ini ngerembet. Kalau you nggak masalah you nggak beresin, kamu bukan hanya nggak punya sukacita, lebih tidak pernah sukacita. Kenapa? Kalau kamu hidup dengan ketakutan. Jadi racun kedua adalah ketakutan. Ini takut, itu takut. Semuanya takut. Gimana mau sukacita? Betul? Ya. Jadi lepasin itu semua. Karena Tuhan tidak memberi kamu roh ketakutan. Yuk 1 Yohanes 4 ayat 18 coba. 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 14. Di dalam kasih tidak ada apa? Ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi lawanlah dengan kasih. Gitu loh. Nah yang pasti, orang yang ketakutan itu kayak terhukum. Bagaimana dia bisa sukacita? Ya kan? Karena ya ada satu hal di dalam hidup kita sehari-hari ini, kita bisa melepaskan atau merasa cuek gitu loh. Jangan semua kamu bebanin di pikiran kamu, di dalam hidup kamu. Itu membuat justru tanpa kamu sadari, itu membuat kamu tuh akhirnya nggak bisa sukacita, hilang di dalam diri kamu. Makanya lepaskan, coba berusaha untuk, ya kan, ketakutan itu kalau tadi dibilang dilawan dengan kasih gitu loh. Kamu mengasihi. Jadi lawan dengan kasih itu, apapun yang kita rasakan kita takut, kita percaya. Pertama, kita punya Tuhan. Enggak perlu takut. Amin. Itu dulu, gitu ya. Tuhan kita punya kasih. Kasihnya yang luar biasa.
Amin. Itu yang tidak kita miliki gitu dalam hal ini. Jadi itu kan sebenarnya sama dengan suatu permainan pikiran gitu loh sebenarnya. Permainan dari pikiran kita sendiri yang membuat kita tidak bisa sukacita. Gitu loh. Ya, nyata itu sebenarnya adalah suatu yang terjadi dalam kehidupan Anda sehari-hari. Gitu loh, ya. Terus racun ketiga, perhatikan nih ya racun ketiga. Orang tidak akan bisa sukacita kalau emosian, suka marah, tidak akan suka cita. Ya, ya suka marah itu. Boleh marah nggak ya? Boleh. Waduh. Boleh. Oke. Kita buktiin ya, boleh apa enggak ya? Oke. Saya kasih 2 ayat. Kamu lihat boleh apa enggak, oke? Coba Efesus 4 ayat 26. Efesus 4 ayat 26. Sama ya. Apabila kamu jangan menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ada nggak orang yang marah nggak berbuat dosa? Marah anak? Nggak berdosa ya? Nggak berdosa? Siapa bilang? Kamu kalau marah anak, itu keluar dari hati kamu, tetap kamu dosa. Itu keluar dari hati kamu, itu tetap salah, nggak boleh. Benar. Tadi kan saya tanya, boleh marah? Boleh. Kalau kamu tanya, saya tanya, bapak, ibu, boleh marah Pak? Bapak, ibu bilang boleh. Tanpa sengaja kamu merestui saya, boleh marah kan? Siapa yang mau nanggung? Loh, sekarang gini. Saya tanya, boleh marah nggak? Kamu bilang, boleh. Berarti kamu merestui saya marah kan? Ya kan? Kalau saya marah, kamu yang tanggung dong. Nggak mau kalau udah gitu ya. Kalau udah gitu. Sebenarnya ini permainan kata Pak, bukan boleh apa tidak. Ya kan? Manusia masih nginjek bumi, pasti bisa marah, bukan boleh. Kalau kalimatnya boleh, berarti kita merestui orang marah. Ayo, betul? Ya, itu dia. Coba kamu tanya, anak kamu tanya. Pak, boleh marah nggak? Kamu bilang, oh boleh. Coba, nanti dia jadi pemarah. Siapa yang mau nanggung? Bapaknya kan? Iya kan? Ya yuk mesti jelasin. Marah itu, ini jelasinnya pakai ayat ya. Oke. Dicatat nggak sih? Mazmur 37 ayat 8, coba. Kalau kamu bilang boleh, bahasa, dengar dulu nih. Bukan saya yang ini loh. Ya. Hentilah marah, tinggalkanlah panas hati, itu jangan marah. Itu hanya membawa, ayo boleh apa enggak? Bingung. Ya, sebenarnya yang namanya bisa marah, kita masih nginjak bumi. Coba kembali dok ke Efesus 4 ayat 26. Jadi biar nggak ngaco ya. Ngaco. Efesus 4 ayat 26 tolong. Perhatikan. Ya. Efesus 4 ayat 26. Yang tadi Pak. Ya perhatikan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi sebenarnya tidak ada dosa, tidak ada. Marah itu pasti bisa. Gimana kita hindari supaya nggak berdosa, itu cuma satu. Jangan sampai lama-lama.
apalagi nginep. Ngerti nggak maksudnya? Kalau nginep itu yang dimakan tuh perasaan kamu, hati kamu bukan. Keselnya, sekalipun kamu marahin anak nih. Kalau kamu keselnya sampai besok, umpamanya, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun gitu loh. Ada kan? Di sini nggak ada lah, udahlah anggap aja nggak ada, oke? Aman deh. Ini maaf nih, ini firman bukan dari saya, oke? Bukan dari saya. Seandainya Anda yang terkena, udah diam-diam aja, oke? Yang penting bertobat, oke? Itu aja. Nah sekarang kalau saudara perhatikan, artinya gini loh. Jangan sampai matahari terbenam. Kalau marah pasti bisa. Setiap manusia pasti bisa. Masalahnya kamu memanage marah kamu itu yang penting. Sampai kalau mau sampai nggak berdosa, ya jangan berlarut-larut. Jangan disimpan, jangan lama. Apalagi sudah lewat hari. Lewat hari itu yang keluar itu kepahitan, sakit hati. Nah itulah yang namanya dosa. Selesaikan, beres. Amin. Ini bukan saya ngajar lo, Alkitab lo ya. Cuman terjemahannya kurang lebih seperti itu ya. Nah itu yang kita harus tahu gitu loh. Ya. Jadi orang yang demikian nggak bisa sukacita. Karena emosinya tinggi, marah, cepat gitu loh. Nggak bisa. Kamu bilang kamu sukacita, tapi bohongnya lebih banyak daripada benarnya gitu loh. Dalam hidup kamu gitu loh. Ya kan? Terus yang nggak bisa sukacita sudah berapa sih? Jangan banyak-banyak, kebanyakan nanti kamu malah bingung. Belum 4 ya. Iya kan. Yang bisa bikin orang nggak punya sukacita itu kalau dia nyimpen dosa. Dosanya itu disimpan, masalahnya itu nggak pernah dipecahkan, terus disimpan. Coba, kamu mau sukacita, terus ingat itu, hilang sukacitanya, ya kan? Ya. Saudara harus tahu, kuasa dari sukacita itu besar sekali. Nanti saya kasih ayatnya ya, kita buktikan. Benar apa kuasa sukacita itu luar biasa. Karena judulnya kan kuasa sukacita dan mengucap syukur gitu ya. Nah kenapa? Karena orang kalau nyimpen dosa, itu satu waktu dia akan keluar. Dia akan ingat sendiri. Jadi kalau itu masih ada, cepatlah selesaikan gitu loh. Ya kan? Nah kita lihat ayatnya ya. Nanti kamu bilang saya ngarang lagi. Oke. Coba Amsal 28 ayat 13. Amsal 28 ayat 13. Ya. Perhatikan. Siapa menyembunyikan pelanggaran atau dosa tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkan akan disayangi. Tuhan berkati. Amin. Jadi udahlah, yang lalu-lalu jangan disimpan, dosa apa. Cuman di gereja kan nggak ada namanya apa kotak pengakuan dosa, itu kan nggak ada ya. Udah ngaku dosa ya sama Tuhan sendiri deh kalau malu. Tapi kalau kamu mau lebih afdol, ya ngakui aja di depan saudara kamu atau di depan teman kamu gitu loh. Akui gitu loh, nggak apa-apa. Itu sebenarnya ke hati saudara. Kalau saudara lakukan itu, kan kita merasa ya, aduh gue udah ngaku ya, gue udah damai. Gitu loh, ya kan? Ya kan? Nah kalau di gereja apa ya, konseling ya? Iya, itu umpamanya. Selesaikan yang lalu-lalu, jangan kamu simpan terus. Buat apa? Gitu loh, ya kan?
itu membuat kamu itu nggak ada sukacita. Ya, jangan terus kamu simpan itu. Ya. Itu akan lama-lama busuk. Tahu nggak kenapa busuk? Dosa kamu simpan, pelanggaran kamu simpan. Satu waktu ketahuan, jadi busuk nggak? Mendingan kalau kamu udah pernah ngaku, kalau kamu udah ngaku nih, kamu masih lega. Ya, saya pernah. Saya lakukan itu. Nggak ada beban kan? Tetap kita di dalam sukacita. Ini kehidupan sehari-hari bukan sih? Amin? Iya kan? Jadi bukan sesuatu yang ini, yang perlu disembunyikan di dalam kehidupan ini gitu loh. Udah berapa ya? 4 Pak ya? Yang kelima, jangan banyak-banyak ya. Yang kelima, orang yang tidak punya sukacita, dia tidak pernah mau mengampuni orang lain. Maaf, silakan cek benar apa enggak. Silakan koreksi diri kamu sendiri. Enggak peduli sama siapapun, kalau kamu tidak bisa mengampuni orang lain, itu akan jadi beban hidup kamu. Kan jadi beban hidup kamu enggak pernah bertobat. Sebenarnya gitu loh. Buru-buru sukacita. Ya, tidak mungkin gitu. Kenapa? Coba ya, kamu lagi pesta nih hebat-hebat. Terus ada yang kamu benci, dia datang masuk. Langsung kamu ngapain? Marah kan? Sukacitanya hilang. Ya buat apa? Gitu loh. Ya, nggak ada gunanya. Berapa kali mengampuni? 7 kali 70 itu untuk satu kasus. Ini orang nih satu, saya punya handphone, ya kan? Saya punya handphone nih, dia curi, dia ambil kan? Berarti ini gue kesel dong. Oke lah, sekali gue ampunin kan? Ya kan? Gue beli handphone baru lagi, dia datang lagi, dia curi lagi, ya kan? Terus ampuni nggak? Ampuni nggak? Ampuni. Ayo, kok bingung sih? Ini kan baru satu kasus. Tahu nggak maksud Tuhan itu apa? Tahu nggak? Maksudnya, kamu tuh kalau ngasih pengampunan ke orang itu tidak terbatas, tidak terhingga, gitu loh. Jadi kalau 7 kali 70 berarti 490 kali handphone gua hilang gara-gara dia. Gitu. Kamu harus tetap mengampuni. Gimana bisa? Itu tau nggak? Gara-gara ulahnya manusia. Ulahnya manusia. Ini Yesus kasih tahu, dia ngajarin. Kalau kamu baca di Kejadian 4, waktu Lamek bilang, Kain ya akan dibalas 7 kali. Tapi kalau Lamek dibalas 7 kali 70 kali. Coba baca aja Kejadian 4. Iya kan? Makanya Yesus bilang, kalau kamu masih begitu berarti kamu sama dengan orang dunia. Nah ini bingung nih. Kalau sampai 7 kali 70 kali handphone kamu hilang gara-gara orang itu, yang jadi masalah kamunya bebal, apa dianya nggak benar, itu sih kan jadi pertanyaan kan gitu bagi kita itu loh ya. Jadi prinsipnya gini lah, prinsipnya Anda semua jangan menyimpan kebencian, dendam, jangan. Yang akibatnya kamu tuh nggak pernah bertobat, nggak pernah sukacita tanpa kita sadari. Ya. Ini ada yang kena, saya mohon maaf, oke? Mohon maaf. Ada yang kena, saya mohon maaf. Kamu diam-diam kan, kok nggak tahu, yang lain juga nggak tahu kok.
Yang tahu kan kamu sendiri, gitu loh ya. Ya minta ampunlah hamba Tuhan. Amin. Itu penting ya. 7 kali 70 kali. Ada satu lagi, biar genapi 6 aja Pak ya. Nggak usah 7, kalau 7-nya harinya Tuhan itu. Yang ke-6, kamu perhatikan. Kalau saya salah, kamu koreksi sendiri, oke? Saya bukan psikolog, tapi saya peneliti dan ini. Ya. Orang yang nggak pernah sukacita, orang yang dia tuh sombong. Orang sombong itu nggak bisa sukacita. Enggak. Betul? Kemarin tuh Paus Fransiskus datang itu bagus juga loh, dia ngasih contoh yang baik, Bang. Ya kan? Di sini enggak ya, di sini saya tahu hamba Tuhan. Sini luar biasa itu. Memang mereka latar belakangnya pengusaha jadi pendeta, memang mau melayani gitu loh. Ada yang melayani justru ini kan, yang di viral di ini, di video pakai jam yang miliatan, disorot terus ketahuan kan, ya kan. Ini bukan ngomongin orang ya, ngomongin. Sama kemarin ada Fransiskus datang, jadi itu jadi contoh yang baik gitu loh. Jadi si pendetanya tuh bela diri, pakai jam miliatan, terus kenapa? Ini dikasih jemaat. Boleh pakai kan? Kamu tahu kemarin Fransiskus, dia dikasih Lamborghini. Serinya cuma 1, nggak ada. Dia ambil, dia lelang. Uangnya dia kasih ke gerejanya, ke jemaatnya. Itu baru contoh yang baik. Jadi bukan berarti you bisa alasan orang kasih, lu boleh ini. Jadi hedon gitu loh. Enggak seperti itu gitu loh. Ya kan? Nah, kadang-kadang kan yang seperti itu tuh tanpa kita sadari itu adalah kesombongan yang terselubung. Manusia itu paling pinter. Ada yang sombongnya kelihatan. Ya kan? Yang memang butuh pamer itu kan. Ada yang sombong kelihatannya biasa. Tapi hatinya sombong. Ini pun gak bisa sukacita. Itu terserah deh kamu yang nilai. Kalau gue ngomong kebanyakan nanti menghakimi lagi. Gak baik, oke. Tidak baik, itu tidak baik. Jadi yang pasti gitu ya. Ada orang yang sombong namanya sombong terselubung. Ada gak sih? Tak jujur kamu benar. Gitu. Yang pasti yang kayak gitu gak bisa. Karena kenapa? Di hati dia itu tanpa dia sadari, dia maunya melebihi orang, bersaing terus gitu loh. Kapan dia bisa sukacita? Kalau orangnya sukacita, dia bisa melepaskan dirinya dari segala beban hidupnya. Udah habis ya waktunya ya Pak? Udah ya, sebentar lagi ya. Oke, saya akan tutup begini. Oke. Jadi kita belajar ya. Kita lihat ayat ini. Coba 1 Tesalonika 5 ayat 16 16, 17, 18 coba. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17 dan 18. Perhatikan. Bersukacitalah senantiasa. Jadi senantiasa bersukacita. Terus tetaplah berdoa. Kalau kamu mau doa kamu itu enak dengan Tuhan, kamu harus tetap dalam posisi bersukacita. Nah, karenanya apapun yang saudara hadapi di dalam hidup ini, ayat 18. Coba perhatikan ayat 18. Mengucap syukurlah dalam, iya ini penting kan, dalam segala hal kita harus mengucap syukur. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu semua. Amin. Oke, saudara lihat. Berarti
dengan bersyukur ini kekuatannya mendorong orang menjadi sukacita. Perhatikan ya. Namun sukacita ini akan menghasilkan kuasa yang luar biasa. Coba kita lihat benar apa enggak. Coba Mazmur 37 ayat 4. Coba perhatikan Mazmur 37 ayat 4. Perhatikan ya. Dan bergembiralah, bersukacita bukan? Tinggal bahasanya kan ya. Karena Tuhan, maka Ia akan memberikan padamu apa yang diinginkan hatimu. Kuasanya luar biasa. Amin. Bukan saya ngomong loh ya, saudara baca sendiri. Saya tidak ngarang, ya kan? Karena itulah hidup kita. Coba ayat 5-6-nya coba Pak. Mas Mutia jangan ayat 5-6-nya. Perhatikan. Ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan bertindak. Tuhan berkati. Amin. Ini yang penting di dalam hidup kita. Jadi perlu gak bersukacita? Masih ada gak yang tadi yang 6? Kalau giliran ditanya itu, iya apa enggak kan gitu. Cobalah, berusahalah hidup di dalam kebenaran di dalam Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita, bersyukur Bapa, terima kasih atas segala kebaikan yang mengajarkan kepada kami kebenaran-kebenaran yang dari Engkau. Sehingga biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu, biarlah kami Tuhan siap Tuhan dengan kedatangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan Engkau selalu menyertai akan hidup kami. Segala pujian, hormat bagimu Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus.